Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun yang akan mengarah ke Fatmawati saat ini dalam situasi ramai lancar dan belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Bintaro dalam situasi kondusif lancar. Dihimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Berikutnya kita bergeser ke pos polisi Cisarua Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun yang akan mengarah ke Ciawi dalam situasi ramai lancar, begitu juga untuk lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan dihimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan kondisi jalan yang berkelok serta adanya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan selanjutnya kita bergeser ke pos polisi Induk Brebes, Jawa Tengah. Lalu lintas dari arah Tegal maupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam situasi relatif lancar. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cirebon maupun yang akan menuju ke arah Tegal dalam situasi lengang. Harap para pengendara untuk mengantisipasi para pengendara yang akan melewati jalur ini dikarenakan banyaknya aktivitas warga yang akan menyeberang jalan ke Pasar Induk Brebes. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Tanjakan Pasar Lawang, Malang, Jawa Timur. Arus kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang saat ini dalam situasi ramai lancar. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke arah Surabaya didominasi oleh angkutan berat seperti truk muatan barang. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalur yang mengarah ke Surabaya terdapat banyaknya aktivitas masyarakat dikarenakan adanya pasar. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Beralih ke informasi berikut ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan FIFA dalam pengembangan sepak bola. Hi, good morning Mr. President. How are you? Good to see you. How are you? I'm doing well, thank you. How are you? Mr. President, wait for you. Bertempat di New York pada 24 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan ini berlangsung dengan hangat. How are you? Very good. How are you? Thank you very much. Good. Happy to see you. Thank you. Looking great. Congratulations for the great match. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk membahas perkembangan pesat sepak bola Indonesia, sekaligus memperkuat kerjasama antara Indonesia dengan FIFA. Dalam konferensi pers, Presiden FIFA menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap sepak bola Indonesia. Dirinya menyebutkan Indonesia sebagai negara yang membuat kemajuan terbesar dalam pengembangan sepak bola dalam waktu yang sangat singkat. Yes, I was honored and had the great pleasure to meet the president. Saya merasa terhormat dan senang sekali dapat bertemu dengan Presiden Indonesia, seorang sahabat besar juga tentu sahabat besar bagi sepak bola. Seorang yang memegang kata-katanya, seseorang yang melakukan apa yang ia ucapkan. Saya sudah cukup lama mengenalnya dan apa yang telah ia lakukan serta yang sedang ia lakukan untuk sepak bola di negara besar seperti Indonesia benar-benar luar biasa. Bersama dengan pemerintahnya, tentu saja juga bersama Erick Thohir yang juga seorang sahabat besar. Mereka telah melakukan hal-hal luar biasa untuk Indonesia. Untuk sepak bola Indonesia, untuk anak perempuan, untuk anak laki-laki, untuk para remaja, untuk pemain senior. Tetapi paling penting adalah untuk gairah dan hati seluruh rakyat. Semua orang bermimpi untuk bisa menjadi bagian dari sepak bola. Sepak bola menyentuh hati rakyat, menyentuh emosi masyarakat, dan inilah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir lebih terasa lagi. Indonesia telah melakukan hal-hal besar. Di dunia, Indonesia adalah negara yang telah membuat kemajuan terbesar dalam waktu yang begitu singkat.
Ini berkat rakyatnya, berkat presidennya, berkat investasi dan berkat semangat setiap orang Indonesia. Itulah sebabnya saya berada di sini. Itulah sebabnya kami, FIFA, akan terus mendukung, berinvestasi dan menjadi bagian dari Indonesia. Kami memiliki kantor di Jakarta dan kami menantikan untuk melanjutkan kolaborasi luar biasa ini untuk Indonesia, untuk seluruh ASEAN, untuk Asia, bahkan untuk seluruh dunia. Kita bersatu. Itu juga menjadi bagian dari diskusi kami dengan Presiden. Kami ingin mempersatukan dunia dan Indonesia memainkan peran yang sangat penting di dalamnya. FIFA mengakui pemerintah Indonesia telah melakukan lompatan besar dalam sepak bola. Karena itu, Gianni Infantino menegaskan, Indonesia akan memainkan peran penting dalam upaya mempersatukan dunia melalui sepak bola. Dari New York, Sekretariat Presiden Polri TV. And a little souvenir from the World Cup with all the host cities. Thank you. Thank you. Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam resmi yang digelar Perdana Menteri Kanada Mark Carney di National Gallery of Canada, Ottawa. Acara ini menjadi momentum penguatan hubungan diplomasi antara Indonesia dan juga Kanada. Bertempat di Fred and Elizabeth von Garden Court National Gallery of Canada, Ottawa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam resmi atau undangan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Jamuan makan malam ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Kanada. Setiba di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Mark Carney dengan penuh kehangatan. Penyambutan ini menjadi simbol eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Kanada. Sebelum jamuan makan malam, kedua pemimpin berkeliling mengunjungi Galeri Nasional Kanada. Perdana Menteri Mark Carney menjelaskan sejumlah koleksi seni dan pameran yang mencerminkan identitas budaya Kanada. Suasana perbincangan terjalin hangat dan diselingi celotehan ringan, mencerminkan keakraban antar kedua pemimpin. Momen ini sekaligus membangun komunikasi yang lebih erat di luar forum resmi. Setelahnya, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Mark Carney menuju meja jamuan malam. Acara dihadiri pejabat tinggi pemerintah Kanada serta tokoh penting berbagai kalangan. Atmosfer bersahaja dan penuh kehangatan terjalin sepanjang acara. Kehadiran Presiden Prabowo dalam jamuan makan malam ini menegaskan komitmen Indonesia dan Kanada untuk memperkuat hubungan kerjasama yang semakin erat, saling menguntungkan dan berorientasi pada masa depan. Dari Ottawa, Kanada, Sekretariat Presiden Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin rapat akselerasi transformasi Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam rapat ini, Polri menggandeng pakar, akademisi, dan pemerhati kepolisian untuk memberikan masukan demi percepatan reformasi internal. Rapat yang digelar di ruang Pusdalsis Tama Ops Polri ini dihadiri puluhan pakar dari berbagai bidang, mulai dari pemerhati kepolisian, hukum dan HAM, media dan komunikasi publik hingga akademisi dan budayawan. Kapolri menegaskan akselerasi transformasi Polri merupakan respon atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini sekaligus menjadi wadah untuk menyerap saran dan kritik publik. Kapolri juga menegaskan bahwa pelaksanaan rapat ini merupakan sebuah upaya untuk memenuhi harapan publik serta perbaikan institusi Polri di masa yang akan datang. Seluruh masukan yang disampaikan akan dikaji secara serius oleh tim transformasi. Kapolri menyatakan Polri terbuka terhadap segala upaya demi perbaikan institusi. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, Polri menggelar forum belajar bersama dengan menggandeng pihak eksternal. Polri berkomitmen tinggi dalam meningkatkan pelayanan publik untuk menjadi lebih cepat dan transparan. Bertempat di ruang rapat Posko Presisi Gedung Bareskrim Polri dengan menggandeng pihak eksternal, Polri melaksanakan forum belajar bersama diusung sebagai upaya Polri memperkuat pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi.
Forum belajar bersama ini dipimpin langsung oleh Wakaposko Presisi Brigjen Pol Indarto dengan mengusung tema Strategi Polri Presisi menuju pelayanan publik yang prima dan anti korupsi dengan menghadirkan narasumber Natalia Wanisabu yang memiliki beragam pengalaman dalam bidang teknologi dan keamanan cyber. Dalam forum ini, Natalia Wanisabu memberikan wawasan berharga mengenai penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti strategi pelayanan melalui call center yang unggul dalam hal kecepatan respons. Dengan pemaksimalan teknologi yang ada saat ini diharapkan dapat mengurangi beban petugas layanan dan mempercepat pemberian pelayanan yang tepat kepada masyarakat. Selain tentang pemaksimalan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Natalia Wanisabu dalam forum ini juga mengingatkan kepada Polri tentang pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan keberhasilan transformasi pelayanan publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Presisi yang akan segera kembali.